Nah, tapi kan ada leadernya, nanti kita akan bahas. Tapi yang pertama, catat, ini akan scam pada waktunya. Dengan cara yang akan dipilih, tapi uang kalian pasti tidak akan kembali. Dan kalau di sini jelas sekali, bahwa yang tadinya ini under Bapepti dengan Forex, sekarang coba untuk dialihkan menjadi benda dan barang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekarang yuk kita ngobrolin tentang bisnis. Ini sebenarnya bukan bisnis, ini kalau saya bilang masuknya dugaan penipuan atau scam. Nah, salah satu MLM robot trading yang akhirannya ini 89, ini mengatakan bahwa era robot trading sudah selesai. Ini kayak Bandung Lautan Api. Biar semuanya akhirnya nggak bisa melakukan itu, maka dia bilang eranya sudah selesai. Dan seakan-akan mereka ini memiliki pitch untuk mengajak orang-orang ke era baru, yaitu kripto. Hello, kripto itu sudah zaman dulu. Dan bahkan nggak banyak yang sadar sebenarnya era Ethereum 2.0 ini yang seharusnya terjadi di 2019 kemarin, ini akan terjadi di Juni 2022 nanti. Yang mana apa yang dipitchkan ini itu akan menjadi sebuah hal yang baheula atau tertinggal zamannya. Nah, akhirnya mereka ini mengajak semua orang yang masih memiliki trust kepada mereka ini, yang tentu saja sudah nggak banyak, untuk berpindah ke jalur bisnis kripto menggunakan sebuah mesin mining yang akan di-assign kepada satu orang satu. Mereka akan beli barangnya itu tadi, dan mereka akan diharapkan mendapatkan keuntungan dari mining ini tadi. Nah, apakah kalian harus mengikuti yang namanya infinity itu? Atau mendingan kalian ya sudah, sini balikin dulu duitnya, baru kita akan ngobrolin bisnis yang lainnya. Yuk kita akan lihat, karena kartu saya ini akan menguak semuanya. Dan tenang saja, saya bukan seorang expert trading atau sebagainya. Karena satu, sasarannya adalah orang awam, maka saya akan berbicara dengan bahasa awam di sini. Dan kedua, ini juga bukan trading beneran. Maka saya pikir kalau ranahnya ini penipuan, siapa yang lebih pantas mengulas penipuan selain seorang pesulap itu sendiri? Yuk kita akan mulai. Yang pertama di sini kita lihat bahwa ini adalah satu hal yang selalu terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan kadang kita itu bertanya-tanya, meragukan kepada diri sendiri, karena seakan-akan apa yang akan diberikan ini adalah sesuatu yang benar. Padahal pada kenyataannya endingnya ini pasti akan scam, dan juga ada keributan di antara orang yang menawarkan dan akhirnya menjemput tawaran itu tadi. Bahasanya terlalu rumit, Mas. Oke, kalian ini sudah ditipu. Dibilang izinnya ada. Dibilang kalau ini adalah trading forex. Dibilang uangnya ada di broker. Tapi kenyataannya izinnya tidak ada. Maka daripada itu bisa dibekukan oleh pemerintah. Kedua, uangnya katanya di broker, tapi nggak bisa di withdraw. Ketiga, kalau mau di withdraw harus dirubah menjadi sesuatu yang lain. Ini kan aneh. Dan semakin aneh, banyak hal yang aneh ini tadi mereka belum jawab, kalian ditawarin sesuatu yang baru. Dan jika seperti ini, tentu saja sebenarnya yang gila bukan mereka, tapi kalian sendiri yang gila, karena tetap percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Dan hal-hal seperti ini itu selalu mengikuti sebuah pola yang sama. Mereka ini mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah terobosan teknologi, satu hal yang baru, satu hal yang mungkin akan membawa dunia kita ini menuju ke satu era yang berikutnya. Dan ini terjadi kemarin dengan trading forex itu tadi. Menyasar ke orang-orang yang memang nggak melakukan riset literasi, menyasar ke orang-orang yang nggak mencari tahu atau background check dari apa yang dikatakan. Dan mereka sekarang masuk ke dalam sesuatu yang baru lagi, yang kalau orang ini dijelaskan itu akan silau duluan dan akhirnya iya saja. Padahal mereka ini seharusnya mencari tahu tentang hal itu tadi. Dan hal ini adalah kripto. Padahal kalau kita mau ngomong, cryptocurrency saat ini, terutama yang berbasis Ethereum, saat ini mengalami kejatuhan yang sangat-sangat signifikan. Terutama diimbaskan oleh Bitcoin saat Rusia menginvasi Ukraina selama 1 pekan ke belakang ini tadi. Maka ini seharusnya menjadi sebuah hal yang jelas-jelas nyata, terpampang nyata kalau Syahrini bilang bahwa ini adalah just another scam atau penipuan yang lainnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kenapa saya bilang ini menyasar orang-orang yang iliterasi atau orang-orang yang nggak mau atau mereka ini nggak mau untuk atau nggak kritis dan menanyakan apa yang dikatakan ini benar atau tidak. Mereka akan sekonyong-konyong ikut hanya karena diberitahukan bahwa oh teman Anda ikut, atasan Anda ikut, pemuka agama A ikut, orang yang mengenakan seragam misalkan pejabat atau penegak hukum ini ikut, dan kalian akan langsung dicocok hidungnya. Terutama saat ditunjukkan oh motivator super ini ikut, atau ada penyanyi ini ikut, dan terus kalian sekonyong-konyong ikut. Karena kalian mengira bahwa apapun itu nggak mungkin dong ini penipuan. Padahal kalau kita mau lihat, seperti layaknya sebuah Ponzi scheme, ini seperti sebuah segitiga di mana para pelaku atau mastermind itu ada di atas piramida. Agak ke bawah ini adalah para leader, yang mereka ini sebenarnya adalah player, seseorang yang mereka ini akan selalu ada walaupun MLM atau money game-nya ini berubah. Dan mereka sudah tahu ini bisnis apa, dan mereka memanfaatkan ini. Mereka biasanya adalah seseorang seperti saya yang bisa menarik perhatian atau mengungkapkan sebuah fakta sangat menarik untuk mengumpulkan orang. Dan biasanya ini dibayar mahal oleh para mastermind untuk mengumpulkan dana dari orang-orang yang illiterate ini tadi. Nah, di paling bawah yang paling besar ini adalah victim atau korban. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang-orang ekonomi menengah ke bawah, nggak sekolah dan mereka ini nggak mau riset. Uang mereka ini diambil, mereka disuruh atau dibujuk mengambil uang saudara-saudara mereka atau kerabat mereka. Dan dari sini uang tadi di-store ke atas menuju ke mastermind sebelum diambil sedikit oleh sebelum diambil beberapa oleh leadernya. Dan saat ini semua terjadi, maka yang paling dirugikan tentu saja adalah victim atau korban ini tadi. Tapi sebenarnya korban ini bukanlah korban dari leader atau mastermind-nya, tapi korban dari ketamakan dan juga kebodohan mereka untuk tidak background check dan mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada uang mereka ini. Sehingga apa yang terjadi dengan bisnis kripto atau apapun yang dilakukan, ini adalah sekedar exit plan, usaha untuk mengulur waktu, usaha untuk membuat kalian bingung dan terus kemudian dijanjikan sesuatu yang berbeda. Sama seperti kalian meminjamkan uang ke seseorang, terus kemudian saat mau ditagih, orang ini bilang bahwa ya sudah kalau gitu buka usaha sama saya agar saya bisa mengembalikan uangnya. Ini adalah strategi lama, ini adalah lagu lama. Dan beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah strategi yang sama, exit plan yang sama seperti yang dilakukan oleh MLM Viral Blast dengan Millionaire Prime mereka. Benar atau tidak, siapa yang merupakan member silahkan tulis di bawah sini. Dan mereka bersikeras untuk menjual produk, karena memang akhirnya izin ini akan diberikan jika ternyata ada produk yang dijual di sini. Tapi terus ini menjadikan sebuah pertanyaan, karena harusnya Bapepti ini tidak mengurusi sesuatu yang ada hubungannya dengan produk. Maka mungkin mereka akan lebih fokus kepada MLM. Dan kalau di sini jelas sekali bahwa yang tadinya ini under Bapepti dengan Forex, sekarang coba untuk dialihkan menjadi benda dan barang. Jadi ini sama kan dengan kalau kalian belanja ke minimarket, uang kembaliannya 100 perak tapi terus dikembalikan dalam bentuk permen yang nilainya cuma Rp25. Kemana 75 sisanya? Itu yang terjadi pada kalian semua member MLM robot trading dengan angka 89 ini tadi. Dan dilihat dari banyaknya komentar orang-orang yang terbiasa mining Bitcoin serta trading, ini mengatakan bahwa kalian semua ini membuang uang kalian. Karena dengan uang jutaan atau belasan juta yang kalian keluarkan, kalian hanya membeli sesuatu yang harganya mungkin hampir setengahnya saja. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa VGA atau VGA card yang mereka pakai, ini adalah jenis yang merupakan rekondisi dari China, yang sudah nggak diproduksi lagi spare parts atau bagian-bagiannya. Maka ini tentu saja jelas. Jangan-jangan ini semua diarahkan kepada sesuatu yang nanti akhirnya mungkin akan mereka bilang bahwa oh Bitcoinnya, oh ternyata koinnya ini akan dump, nilainya turun, dan ya itu merupakan kesalahan kalian. Apakah kalian juga sama melihat dan meramalkan hal ini juga akan terjadi? Kalau memang seandainya let's amuse the theory. Seandainya ini memang benar terjadi, jika memang ini adalah sebuah hal yang akan mendatangkan cuan, oke, silahkan kalau yang mau masih gila atau ikut dan nekat melakukan ini, silahkan lakukan. Tapi saran saya sebenarnya satu, WD all. Balikin dulu duitnya, baru mulai ini tadi. Tapi saya yakin ini nggak akan terjadi. Karena uangnya nggak ada. Uangnya itu nggak pernah ada. Uangnya itu memang sudah dibagikan ke member yang lainnya. Dan broker yang mereka miliki ini mungkin bukan broker yang memang beneran broker, karena uangnya nggak ada di situ. Dan maka dari itu mereka susah payah untuk mengulur dan merubah ini agar mereka tidak dituntut dan dilaporkan nantinya. Sehingga coba catat ini.
ini pasti akan scam pada waktunya, dijamin. Kalian bisa kembali lagi ke video ini saat ini terjadi. Ini pasti akan scam. Loh, tapi kan ada towernya, nanti kita akan bahas. Nah, tapi kan ada leadernya, nanti kita akan bahas. Tapi yang pertama, catat, ini akan scam pada waktunya. Dengan cara yang akan dipilih, tapi uang kalian pasti tidak akan kembali. Dan kalau bertanya tentang gedung, saya katakan bahwa sebenarnya gedung itu yang dinamai terhadap gedung tertentu, itu adalah sesuatu yang sifatnya temporer. Sebuah gedung yang dibangun, terus kemudian dipasangi oleh sesuatu, nama sebuah perusahaan atau apa, itu bisa diganti. Kalian bisa menyewa. Jika kalian memiliki uang, kalian bisa meminta sebuah gedung namanya tertentu diturunkan dan diganti dengan nama kalian, misalkan Darko Tower atau apapun itu tadi, sehingga kalaupun gedung ini ditunjukkan masih dibangun, ya gedung itu nanti akan bisa diganti dengan nama yang lain karena gedung itu akan bisa dijual. Nah, ini semua artinya sebuah penipuan kelas atas yang menciptakan sebuah realita palsu di pikiran kalian agar kalian percaya. Hati-hati dan harus waspada. Dan yang paling penting, ini yang paling penting dan kalian harus catat. Lihat dan ingat-ingat wajah dari para leader kalian ini tadi. Nanti entah 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun lagi pasti akan muncul penipuan dan money game sejenis ini. Dan wajah-wajahnya pasti orangnya itu lagi, lu lagi. Karena mereka pun ada di balik scam-scam yang sebelumnya. OneCoin, MLM yang berakhir tanpa ada kejelasan di masa yang lalu, itu menyisakan orang-orang dengan wajah yang sama. Jika kalian akan simpan wajahnya, nggak perlu sebuah face recognition apps untuk mengetahui bahwa orangnya akan itu lagi. Dan ini adalah leader-leader yang memang mereka mengetahui resiko ini tadi. Dari awalnya memang sudah tahu kalau nanti akan ada masa seperti ini. Dan saat itu terjadi, mereka mungkin sudah escape dan menarik uangnya, dan menyisakan member-member yang ada di bawah ini tadi kebingungan. Dan kalau mereka akhirnya ada yang survive, mungkin akan menjadi kaki tangan dan menjadi seperti mereka di masa depan nanti. Ingat baik-baik wajahnya dan ingat baik-baik video ini. Nah, terus kenapa kok ini harus terjadi secepat ini ya? Karena pemerintah akhirnya sadar dan menyetop ini tadi. Sehingga hati-hati. Jika kalian di sini digiring untuk menyalahkan pemerintah, maka sebenarnya yang salah bukanlah pemerintah. Bukan juga leader atau orang-orang ini tadi, tapi kalian yang tetap tamak dan mengambil uang-uang kerabat kalian dan memasukkan ke dalam bisnis ini. Dan ini yang bisa saya bacakan. Kalau kalian memang ingin bertanya lebih jauh lagi atau berkonsultasi sebaiknya harus pindah ke bisnis mana, ingat, saya tidak di belakang MLM robot trading atau bisnis forex apapun. Saya juga tidak menyarankan kepada satu brand atau satu merek tertentu untuk kalian ikuti, tetapi siapa tahu kalian ingin bertanya terhadap pengelolaan keuangan kalian dari kartu yang saya miliki, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan semoga apapun itu, semoga keajaiban terjadi. Ini memang benar-benar bisa WDO dan kalian akan bisa mendapatkan uang kalian kembali. Tapi saya pikir itu semua hanya ada di dunia mimpi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.